radionya generasi terpelajar. 94,3 FM, Radio Tidar proudly present Taruna Kita, 1 jam mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita. 1,3 FM Radio Tidar, radio generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Yes, masih di Taruna Kita. Lalu masih ditemani sama Sirma Datar Petris Depo dan juga Sirma Datar Rangga Prakasa. Akhirnya mau ngucapin makasih banget nih ya buat Sobat Tidar yang sudah bertanya via WhatsAppnya Radio Tidar di 0878 karena saatnya buat kita bakalan jawabin pertanyaan kamu yang sudah pada masuk via WhatsAppnya Radio Tidar, Sobat Tidar ya. Dari Rifan nih, buat Bang Rangga, cintanya mana? Waduh, kayak ditinggal ya. Yeah, lagi mencari lah Mbak ya. Oke, ini tanya dong Bang, anak tentara aja butuh 2 kali daftar baru keterima. Ceritain dulu gagalnya di mana dan gimana rasanya sekarang kalau denger statement anak tentara tuh gampang masuk Akmil. Baik, dari saya dulu mungkin. Yang pertama, kalaupun dia anak siapapun ya Mbak, kalau menurut saya dia nggak menjamin sih. Hanya mungkin nilai lebihnya dari dia, dari anak seorang tentara, pada saat di tempat tinggalnya dia tuh kan banyak fasilitas dari orang tuanya tinggal. Mungkin kolam renang, mungkin lapangan lari. Nah, kalaupun anaknya punya keyakinan dan tekad yang kuat, itu harusnya yang dimanfaatkan. Jadi, mengapa anak tentara tuh mungkin lebih mudah ya? Karena persiapannya tuh sudah difasilitasi gitu loh Mbak dari orang tuanya. Kemudian kalaupun yang anak tentara gagal ya Mbak, apa gimana tadi? Yang pernah gagal mungkin ya. Ini ada statement kalau anak tentara gampang masuk Akmil. Kalau gampang masuk Akmil enggak juga sih. Kalau misalkan memang dia sudah memenuhi syarat, kemudian rankingnya pun bagus, tidak menutup anak tentara atau anak siapapun, itu bisa sebenarnya. Oke, terus ada juga dia pertanyaannya, dulu daftar 2 kali baru keterima, ceritain dong dulu gagalnya di mana? Oh baik, dulu tuh saya sempat gagal tuh kalau tidak salah di alokasi ya Mbak. Okay. Di alokasi itu dalam arti gini, kan kita sudah ada nilai dan poinnya masing-masing ya. Jasmani saya berapa, kesehatan saya berapa, kemudian psikologi saya berapa. Begitu di ranking, contoh lah tahun lalu penerimaan hanya 350. Nah, saya kan perwakilan dari Kodam 3 Siliwangi. Dari Kodam 3 itu yang berangkat hanya 30 orang dan yang pendidikan kurang lebih 18 sampai 20 orang. Kalau yang namanya alokasi, kita sama nih Mbak, nilainya semua baik. Psikologi saya memenuhi syarat, jasmani saya memenuhi syarat, apalagi kesehatan sudah disiapkan. Tapi yang namanya ranking, mungkin saya dengan Bang Bepo ini sama kemampuannya, tapi secara nilai di atas kertas itu beda. Jadi mengapa saya gagal, mungkin pada saat itu nilai psikologi saya kurang bersaing dengan yang lain. Jadi dia yang rankingnya lebih bagus dari saya, dia yang masuk gitu. Oke, selanjutnya dari Fajar, kasih tahu dong proses masuk ke cabangan Armet, katanya salah satu kecabangan yang sulit ya. Bismillah masuk Akmil 2025. Siapa nih yang mau jawab? Atau boleh jawab semuanya dari Bang Bepo dulu. siapa nih? Baik, untuk kami kemarin untuk seleksi masuk ke cabangan Armet itu yaitu pada saat di tingkat 2, di mana kami di situ melaksanakan tes psikologi kecabangan, dan di situ kita psikologinya itu seperti dengan psikologi kita saat tes. Tapi dari psikologi tersebut kita lebih dipentingkan untuk keterampilan dan kemampuan serta sifat di mana kita cocok berada di korps mana. Jadi dari psikologi itu kita sudah terlihat untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih cocok itu di bagian mana. Itu ada di bidang operasional dan di bidang artileri, infanteri, dan bekam serta bamil. Oke, lanjut sekarang ya. Kalau dari saya, kalau masuk Armet tuh kan kita orangnya beda-beda ya Mbak. Okay. Ada yang mungkin dia suka hitungan, ada yang mungkin tidak. Nah kalau dari Armet sendiri, mungkin psikologi Angkatan Daratnya sudah mengonsep sedemikian rupa. Oh kalau misalkan si Taruna ini ditempatkan di Armet, kemudian dia mempelajari pelajaran Armet tentang hitungannya, tentang
kalkulasinya, tentang perhitungannya dia mampu. Jadi bukan berarti Armet itu selalu matematikanya pintar, tidak. Jadi kalau menurut saya tuh kalau misalkan oh ini psikologinya dari mulai hitung-hitungan dasarnya dia tahu gitu. Kalaupun dikasih materi yang lebih sulit, oh berarti ini mampu dan kelihatan. Nah dari situ sebenarnya Armet. Ya kalau dibilang Armet paling sulit, bisa dibilang bisa, tidak juga tidak, tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu loh. Oke. Gitu. Cuman memang pelajaran Armet 80% itu full hitung-hitungan. Kalau kalian sendiri dari dulu suka matematika atau? Kalau saya enggak. Oke. Kebetulan enggak. Saya juga bingung nggak tahu gimana. Cuman alhamdulillah masih bisa ngikutin kegiatan gitu loh. Saya juga nggak terlalu bisa ya. Cuman pada saat pelaksanaan pelajaran itu saya juga bingung tapi bisa melaksanakan. Oke deh, lanjut kalau ini Chandra. Buat Bang Rangga, aduh Rangga lagi nih ya. Tingkat 3 udah sibuk dapat jabatan Wakil Komandan Batalion 400 Taruna. Gimana bagi waktunya antara mengurus kegiatan diri sendiri dan juga Korps? Baik, mungkin saya cerita terlebih dahulu. Sebetulnya saat ini saya belum aktif untuk memimpin atau menjabat langsung sebanyak 400 orang. Karena calon adik-adik saya yang mau masuk itu masih digembleng di Chandra di Muka. Jadi Pokdokor sudah dipersiapkan, begitu mereka masuk sudah ada yang mengatur kegiatannya. Kemudian yang kedua, saya belajar dari Sersan. Dari Sersan bagaimana saya bisa dekat dengan senior dan bisa membagi kegiatan dengan batalion sampai saya bisa jadi seperti ini, bisa bersaing dengan yang lain dengan dengan jadwal yang padat, kegiatan yang rumit, kemudian belum lagi tuntutan senior yang banyak gitu. Namun saya tetap bisa berdiri dan sampai saat ini saya masih ada seperti ini gitu. Saya menilai bagaimana cara membaginya itu kita melihat terlebih dahulu mana yang lebih penting untuk dikerjakan dan mana yang bisa kita tunda terlebih dahulu. Dan bukan berarti ditunda itu tidak kita kerjakan, Mbak ya. Jadi misalkan kita mementingkan oh ini nih ada tugas A dulu nih, kayaknya harus benar-benar selesai karena deadline-nya mungkin besok. Kita tidak mau malam itu pun kita harus siap. Jangan menunggu besok dulu. Kemudian ada tugas juga nih 2 nih di hari yang sama, tapi pada saat pengumpulannya atau deadline-nya itu 2 hari yang akan datang. Oh berarti kita tunda dulu, kita sisihkan dulu. Jadi pembagiannya seperti itu kalau saya prinsipnya. Oke. Terakhir nih, pesan buat sahabat Tidar dong yang mungkin pengen masuk akademi militer. Petrus dulu. Ini pesan saya buat teman-teman di rumah. Jadi kalian teruslah berjuang untuk meraih prestasi kalian, karena untuk meraih prestasi itu dibutuhkan juga keringat, doa, serta usaha. Jadi mana yang hanya bisa menghentikan dirimu yaitu adalah dirimu. Jangan pernah kau bandingkan dirimu dengan orang lain, karena sudah punya jalannya masing-masing. Jadi tetap semangat untuk meraih prestasi dan cita-citanya. Oke, sekarang ke Rangga, pesan buat sobat Tidar yang pengen masuk akademi militer. Kalau pesan dari saya yang pertama ya orang tua saya juga yang ngajarin. Yang pertama tuh sempurnakan niat. Kita ingin seperti apa dan jadi apa di Taruna itu. Kemudian maksimalkan usaha, kemudian yang terakhir ikhtiarkan atau tawakal akan hasil. Jadi seperti itu. Kalau orang tua saya yang nurunin ke saya, mungkin kita sempurnakan niat-niat kita pingin baik, mungkin Allah pun akan membantu. Karena mohon maaf ya saya Islam. Kemudian yang kedua, apabila niat kita sudah mantap, sudah baik, otomatis usaha kita pun tidak akan setengah-setengah. Saya yakin itu pasti maksimal aja. Maksimal. Kemudian yang ketiga ya udahlah pasrah atau ikhtiar akan hasilnya gitu. Karena semaksimal apapun kita, semakin kencang doa apapun kita, tapi kalau Tuhan yang Maha Esa tahu apa yang lebih baik untuk kita dan kita mungkin tidak ditakdirkan di situ, sampai kapanpun tidak akan jadi atau tidak akan berhasil. Oke. Tambahan mungkin Rangga kan udah 2 kali daftar baru keterima nih. Tipsnya dong buat yang mungkin sempat ngerasa patah semangat, Betul. terus biar semangat daftar lagi apa tuh? Pelajaran yang bisa saya ambil atau yang saya alamin, jangan pernah malu. Yang pertama tuh jangan pernah malu. Malu tuh dalam arti kita mungkin posisi gagal tuh bukan berarti kita tertinggal, tapi mungkin ini kesempatan bagaimana kita tuh bisa melompat lebih jauh gitu loh Mbak. Itu jangan pernah malu, apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa terus dipertahankan. Otomatis dari hal itu mungkin kita gagal, ini ada kesempatan banyak nih. Mulai belajar apa yang kita kurang dari yang lain.
kok dia bisa seperti ini, saya juga harus bisa. Kemudian yang kedua, berbuat baik sama siapapun. Kadang kita Mbak kalau misalkan udah gagal ya, kalau saya lihat dia tuh banyak perubahan dalam dirinya dia gitu. Dan mayoritas yang saya kenal itu ke arah yang buruk gitu loh. Nah kalau saya udahlah tetap keep on your way aja gitu, tetap di jalanmu aja lah gitu, tetap udahlah berbuat baik sama siapa aja lah gitu loh, maksudnya jangan pernah menyakiti siapapun gitu. Udah sih itunya, tetap semangat dan jangan pantang menyerah, dan intinya jangan pernah malu untuk belajar. Oke deh, aduh gak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol selama 1 jam nih. Pokoknya thanks banget nih ya buat Sirma Datar Petris Bepo dan juga Sirma Datar Rangga Prakasa yang sudah berbagi cerita, kisah menyenangkan dan kisah beratnya yang mungkin bisa jadi pelajaran buat sahabat Tidar di rumah ya, yang mungkin pengen masuk akademi militer. Oke, sukses terus buat kalian ya. Baik Mbak. Dan sahabat Tidar, makasih banget juga buat kamu yang sudah bertanya di 0878088940. Ketemu lagi sama Taruna kita minggu depan, hari Rabu, jangan lupa ya. Diakhiri Taruna kita hari Rabu ini, Suradita Karya, Radio